Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta' fi Syarhi Matni Abi Syuja', yaitu pembahasan matan Abu Syuja', yaitu sebuah matan dalam pembahasan fikih madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas seputar wakaf, apa itu definisi wakaf, kemudian dalil-dalil disyariatkannya wakaf. Maka semoga kita semuanya bisa melakukan wakaf itu tadi ya. Dan apabila kita hendak wakaf, hendaknya kita konsultasi atau bermusyawarah kepada seorang ahli ilmu, sehingga wakaf yang kita lakukan itu betul-betul bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya wakaf itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu ilmun shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih yad'u lahu. Kalau seseorang sudah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kata para ulama adalah wakaf. Kemudian ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan doa anak soleh untuk orang tuanya. Maka usahakan kita yang belum pernah wakaf supaya bisa wakaf. Dan yang sudah wakaf, semoga wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan masih seputar fikih muamalah, yaitu tentang serba-serbi tentang hibah. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin tidak asing dengan istilah hibah, hadiah, sedekah, santunan, fee, bonus. Ini kata-kata yang familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada pemberian, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada bonus, ada fee, ada macam-macam. Ya, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Di sini Al-Imam Abu Syuja' memberikan penjelasan faslun al-hibah, yaitu penjelasan tentang hibah atau pemberian. Sebelum kita baca matan dari beliau, kita kita jelaskan dari pensyarah di sini halaman 272 kalau dari buku PDF-nya. Ya. Di halaman 272. Kalau yang ada terjemahannya, PDF yang terjemahan saja tanpa syarah, nanti dicek sendiri di halaman berapa tentang masalah hibah atau pemberian. Al-hibatu lughatan masdar wahaba lahu syai' ay a'tahu bila iwadin saman. Hibah itu dari segi bahasa ya, bahasa Arab itu adalah wahaba lahu syai', yaitu memberikan sesuatu. Hibah dari segi bahasa itu wahaba lahu syai'a, yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain. Bila iwadin, tanpa ada balasan. Ya.
Jadi namanya hibah itu kita memberikan kepada pihak lain tanpa ada balasan. Ya, ini dari segi bahasa dulu. Kemudian dari segi dari segi istilah hibah ini tamliku ainin bi'aqdin ala ghairi iwadin fil hayati. Tamliku ain yaitu memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan suatu akad. Ya. Jadi memberikan sesuatu kepada pihak lain tapi ada akadnya. Akadnya ya akad hibah nanti namanya. Ala ghairi iwadin, tanpa ada balasan. Fil hayat, ketika orang ini masih hidup. Ya. Jadi hibah ini dilakukan ketika seseorang itu masih hidup. Ya. Saya hibahkan motor ini kepada Anda. Ini namanya akad hibah. Saya hibahkan, yaitu saya berikan motor ini kepada Anda. Ini namanya hibah. Jadi hibah ini dilakukan ketika orang yang punya motor ini masih hidup. Ini dikatakan hibah. Ya. Jadi poin yang perlu kita garis bawahi, hibah ini adalah tanpa ada balasan. Kalau kita menghibahkan motor, maka orang yang kita hibah ini dia nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu ngasih apa-apa, karena tanpa balasan. Ini akad hibah, ya, memberikan sesuatu pemberian secara cuma-cuma tanpa ada balasan. Kemudian hukum hibah ini apa? Hukum hibah itu adalah sunnah, yaitu dianjurkan. Hukumnya itu adalah sesuatu yang dianjurkan atau ya sunnah, ya. Di antaranya disebutkan dalam buku ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surat Al-Maidah ayat kedua. Dalilnya tentang disyariatkannya hibah atau pemberian ini Al-Maidah ayat kedua. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Maka ketika seseorang itu misalnya memberikan motornya, menghibahkan motornya kepada orang lain tanpa ada balasan, supaya motor ini digunakan untuk ke masjid, motor ini digunakan untuk ke majelis taklim, motor ini digunakan untuk hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang maksiat, ya. Maka ini di situ ada unsur apa? Menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Maka ini yang disebutkan oleh pensyarah, ya. Ini kita belum masuk matan dari Abu Syuja. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, ya. Salinglah kalian memberikan hadiah supaya timbul rasa saling mencintai di antara kalian. Kurang lebih seperti itu maknanya. Tahadau atau tahadu tahabu. Nabi SAW memberikan perintah, yang di sini perintah sifatnya anjuran, salinglah kalian memberikan hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai, tumbuh saling mencintai. Ya, tahadau tahabu. Ini diantara dalil disyariatkannya memberikan hibah atau memberikan suatu pemberian. Ya. Kemudian ada di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat itu pernah di rumahnya menyembelih seekor kambing. Ya, seekor kambing. Kemudian setelah kambing itu sembelih, dimasak sama istrinya. Ketika sahabat ini pulang, ahadaitum lijariyal yahud, apakah kalian telah memberikan sebagian dari daging kambing ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi? Ya. Jadi di sini para sahabat itu juga bersemangat untuk saling memberikan hibah atau pemberian, walaupun kepada tetangga yang itu non muslim. Ya,
Sahabat ini bertanya kepada keluarganya, "Ahdaitum li jariyal Yahud, apakah kalian sudah memberikan daging kambing tersebut untuk tetangga kita yang Yahudi?" Yahudi ini kan beda sama orang Islam, non-Muslim mereka. Ya. Jadi namanya hibah ini atau pemberian itu boleh ya kepada orang-orang non-Muslim. Baik, kita baca di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam matan di sini, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala sesuatu yang boleh dijual belikan, maka sesuatu tersebut boleh dihibahkan. Ya. Segala sesuatu yang boleh dijual belikan, maka barang tersebut boleh untuk dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma. Ya. Maka di sini mengingatkan kita, ya sebelum kita masuk tadi di sini, ketika kita mendengar kata hibah, pemberi, maka kalau kita belajar tauhid, belajar akidah, yaitu akidah asma wa sifat, kita mengenal salah satu asmaul husna, yaitu Allah memiliki nama Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Al-Wahhab, Allah maha memberi. Allah memberi kita dan Allah nggak minta balasan dari kita, kan begitu. Allah ngasih kita nyawa, Allah ngasih kita kesehatan, Allah ngasih kita ini, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak minta balasan sedikit pun kepada kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu semuanya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Maka di sini kita harus tahu diri, yaitu harus bersyukur atas pemberian-pemberian karunia-karunia yang Allah berikan, karena Allah memiliki nama Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Ya. Yang pemberian Allah ini tidak terhitung jumlahnya kepada kita. Tapi di sini jadi Al-Imam Abu Syuja mengatakan wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala sesuatu yang boleh dijual belikan, maka sesuatu tersebut boleh untuk dihibahkan atau diberikan. Ya. Maka kita perlu ingat-ingat kembali syarat-syarat barang yang boleh dijual belikan. Di antaranya barang ini ada manfaatnya. Ya. Kemudian barang itu bukan barang yang diharamkan, barang yang terlarang, yang diharamkan dalam Islam misalnya. Ya, ini kembali kita buka catatan-catatan tentang syarat-syarat barang yang boleh dijual belikan. Kalau barang ini boleh dijual belikan dalam Islam, maka dengan sejatinya barang ini boleh kita hibahkan, boleh kita berikan kepada orang lain secara cuma-cuma, ya secara gratis, tanpa ada balasan. Kemudian beliau mengatakan di sini wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan barang yang dihibahkan tidak bisa menjadi milik orang yang diberi kecuali dengan penerimaan. Ya, maksudnya orang ini sudah menerima barangnya, baru ini namanya dikatakan hibahnya itu hibah yang sah. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Ya, dan maka barang yang dihibahkan tidak bisa menjadi milik orang yang diberi, ya milik yang orang yang diberi hibah tadi, kecuali dengan penerimaan. Kalau barangnya belum diterima, maka ini belum sempurna akad hibahnya. Jadi misalnya saya hibahkan motor ini kepada Bapak Ahmad misalnya, kepada Anda ini misalnya Pak Ahmad. Namun motornya belum dikasihkan, BPKB-nya belum diberi, maka ini akad hibah ini belum sempurna. Kata beliau, wala talzamul hibatu illa bil qabd. Dan barang yang dihibahkan, diberikan tidak bisa menjadi milik secara utuh orang yang diberi kecuali dengan adanya serah terima. Ya, BPKB-nya, motornya. Maka itu semuanya diserahkan. Ini baru sempurna akad hibahnya.
Ya. Dan di situ orang yang memberikan hibah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama orang yang menghibahkan ini tadi dilandasi dengan keikhlasan. Ya. Dia enggak, namanya hibah kan memang enggak boleh ada balasan, enggak ada balasan di situ. Ya, tanpa ada apa tadi namanya? Bila iwadin, tanpa ada balasan. Ya. Jadi kalau kita menghibahkan itu harus ikhlas. Tidak boleh ada tendensi ingin dapat balasan, walaupun balasan itu cuma sekedar ucapan terima kasih. Ya, kadang-kadang misalnya kita sudah menghibahkan motor misalnya. Wah, orang yang dikasih hibah nggak mengucapkan terima kasih, motor sumbung, balang ngomong apa, ya, akhirnya hati kita apa? Mangkel, ya kecewa, ini orang dikasih tapi nggak tahu terima kasih. Jangan nyalakan orangnya. Mungkin kita yang kurang ikhlas dalam memberikan hibah tersebut. Coba kita ingat firman Allah di surat apa namanya Al-Insan juz 29. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan, ya kalau bahasa kita mentraktir kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin pahala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Mau kalian terima kasih atau tidak, kalau bahasa kita itu urusan kalian. Yang penting saya menghibahkan, saya berusaha ikhlas. Anda terima kasih atau tidak bukan urusan saya. Ya. Karena dengan sudah hibah itu sudah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau orangnya terima kasih atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada di sini. Ya, wala talzamul hibatu illa bil qabd. Maka barang yang dihibahkan tidak bisa menjadi milik orang yang diberi kecuali dengan serah terima yang ya sesuai dengan syariat. Kemudian beliau mengatakan, nanti akan kita jelaskan rukun-rukun hibah, syarat-syaratnya itu apa saja ada di dalam syarahnya. Beliau mengatakan wa idza qabadahu al-mawhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Ini perlu diperhatikan. Wa idza qabadahu al-mawhubu lahu. Ya. Kalau barang itu sudah diterima sama yang penerima hibah, misalnya motor ya, motornya sudah diterima, BPKB-nya sudah dicekal, diterima, disimpan, ya. Apa kata beliau? Lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha. Maka orang ini enggak boleh lagi menarik akad hibahnya. Saya enggak jadi, saya cancel hibah ini enggak boleh, kata beliau. Dalam mazhab Syafi'i loh ya, ini di antara pendapat mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Abu Syuja rahimahullah. Kalau barang ini sudah dihibahkan, sudah serah terima, ini kan contohnya tadi kan motor ya misalnya ya, BPKB-nya sudah diberikan, motornya sudah diberikan, maka orang yang menghibahkan itu enggak boleh menarik kembali hibahnya. Ya, lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha, maka seseorang yang menghibahkan hendaknya tidak mengambil kembali atau menarik kembali barang yang sudah diberikan atau dihibahkan. Ini kata beliau. Ya. Cuman beliau memberikan pengecualian illa an yakuna walidan. Kecuali kalau yang memberikan hibah ini adalah orang tua. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Misalnya seorang bapak. Ya, seorang bapak ini punya 4 anak. Ya. Seorang bapak punya 4 anak. Masing-masing anak dikasih hibah tanah misalnya sekian, misalnya 500 meter lah katakan, masing-masing dikasih sama. Dan kalau hibah ini harus sama para jemaah. Ya, ini poin yang perlu kita perhatikan, namanya hibah pemberian ini kalau kepada anak itu harus sama. Ya, karena nanti kalau beda itu warisan beda, warisan sudah ada bagiannya masing-masing. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang warisan sedikit, tentang fikih muamalah karena ada juga tentang masalah waris. Tapi secara garis besar ya. Jadi kalau orang tua itu memberikan hibah kepada anak-anaknya itu harus adil, harus sama rata.
Ini namanya hibah. Ya. Kenapa kok harus adil dalam masalah hibah? Karena kan kita pengen ya, kalau misalnya kita punya anak 4, kan kita pengen anak 4 semuanya 4 ini kan semuanya menjadi anak yang berbakti kepada kita, kan gitu ya. Coba kalau kita pilih kasih, yang bungsu yang kita kasih hibah, yang tiga-tiganya tidak kita kasih. Atau yang bungsu kita kasih hibah, tanah lebih luas daripada yang tiga-tiganya. Kira-kira mereka berbaktinya sama nggak kepada kita? Jangan pikirin, jangan berharap sama. Pasti nanti mereka kamu saja yang berbakti, kamu saja yang rambut bapak, kamu yang dimanjal, kamu yang dituruti, itu pasti begitu para jemaah. Ya. Sehingga kalau kita pengen anak kita itu berbakti semuanya dalam masalah pemberian atau hibah, sejauh yang kami ketahui itu harus ada sama rata, adil. Ya, harus sama rata. Baik, ini tadi kalau di sini boleh disebutkan illa an yakuna walidan, kecuali seorang bapak. Ya, jadi bapak ini punya 4 anak, masing-masing dikasih hibah berupa tanah. Sudah diserahkan. Sertifikatnya masing-masing tanah sudah ada sertifikat masing-masing, kemudian si bapak ini mengambil hibahnya. Kecuali orang tua. Selain orang tua ini enggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah dihibahkan ya sudah. Ini milik orang yang dikasih hibah tadi sudah kita ikhlaskan. Ya, karena ingin mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi masalah hibah. Jadi kalau kita mau menghibahkan sesuatu itu kita pikir-pikir dulu. Ya. Karena kalau sudah dihibahkan, kalau dalam fikih Syafi'i itu tidak boleh diambil kembali. Ya, tidak boleh ditarik kembali. Makanya perlu dipikir matang-matang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Memang kita pengen pahala, ganjaran, tapi kita pikir-pikir dahulu secara matang-matang. Kemudian di sini ada istilah, beliau mengatakan, kita baca matanya dulu, nanti ada syarat-syarat hibah, rukun-rukunnya. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'di. Ini ada istilah lebih wa idza a'mara syai'an. Jika seseorang itu memberikan, jadi misalnya i'mar itu begini, i'mar. Ya. Jadi ada orang misalnya motor ya, kita nggak usah ganti-ganti contoh motor sama BPKB-nya. Jadi misalnya aku jadikan motor ini untukmu, ya, aku hibahkan motor ini sak BPKB-nya untuk Anda selama Anda masih hidup. Ya. Kalau Anda sudah meninggal, maka barang ini, motor ini dan BPKB-nya kembali kepada saya. Ini namanya i'mar. Ya, ini namanya i'mar. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'di. Ya. Jadi i'mar itu orang memberikan, menghibahkan motor. Ya, saya menghibahkan motor atau BPKB-nya sama Mas Pak Ahmad. Saya hibahkan motor ini kepada Anda selama Anda masih hidup. Kalau Anda nanti Allah takdirkan meninggal duluan daripada saya, maka motor ini saya tarik lagi. Ya, saya ambil lagi sama BPKB-nya. Ini namanya i'mar. Ya. Wa idza amara syai'an kana lil mu'mar wa li warasati min, maka dalam hal ini enggak boleh seperti ini kata Abu Sujah. Ini saya pahami, yang saya baca. Maka tetap, jadi kalau sudah dihibahkan motor ini BPKB-nya kepada Pak Ahmad tadi, ya, kemudian orang yang menghibahkan, saya hibahkan motor ini kepada Anda selama Anda masih hidup. Kalau Anda meninggal duluan, Allah takdirkan meninggal duluan, maka motor ini kembali kepada saya. Ini tidak tepat. Ya. Maka motor ini kalau sudah dihibahkan, ya sudah nanti menjadi miliknya ahli warisnya Pak Ahmad tadi siapa? Ahli warisnya siapa? Ya sudah, itu diserahkan kepada mereka. Jangan ditarik kembali. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Wa idza amara syai'an. Ya. Kana lil mu'mar. Kalau orang ini menghibahkan dengan syaratnya itu orang ini kalau masih hidup, maka motornya milik Anda. Tapi kalau Anda meninggal duluan, maka motornya kembali menjadi milik saya. Ini tidak tepat. Ya. Maka ini barang yang sudah dihibahkan, sudah diserah terimakan, itu kalau orang yang dihibahi ini meninggal, maka barang hibah ini nanti turun kepada ahli waris orang yang dihibahi ini tadi.
kata Abu Syuja. Kemudian i'mar sudah, kemudian irqab atau arqabahu. Arqab ini gimana maksudnya? Irqab ini ya jadi begini, irqab ini hampir mirip dengan i'mar. I'mar ini irqab, saya berikan motor ini kepada saya berikan milik saya dan saya jadikan milik saya untukmu selama hidup. Jadi saya berikan motor ini kepada Anda selama Anda masih hidup. Jika Anda meninggal sebelum saya, maka motor itu kembali kepada saya. Ya. Dan jika saya yang meninggal, kalau irqab ini ada tambahannya. Beda sama i'mar tadi, kalau cuman orang yang diberikan hibah meninggal duluan. Kalau di irqab ini, dan jika saya meninggal duluan sebelum Anda, ya, maka motor ini tetap jadi milik Anda dan menjadi milik ahli waris Anda. Jadi kalau irqab ini ada tambahannya. Kalau saya yang meninggal duluan, kalau yang saya sebagai pemberi meninggal duluan, maka motor ini tetap jadi milik Anda dan menjadi hak milik ahli waris Anda. Ini kurang lebih sama lah. Jadi kalau barang itu sudah dihibahkan, maka hendaknya tidak kita tarik kembali. Walaupun orang yang dihibahi ini sudah ditakdirkan oleh Allah meninggal duluan. Ya. Kita misalnya ada ustadz ini motornya sudah nggak layak pakai, akhirnya kita hibah. Ustadz ini saya kasih motor untuk dakwah misalnya ya, atau apalah. Misalnya laptopnya ustadz ini rusak, kemudian nggak bisa dipakai, kita hibahkan laptop supaya dia bisa ngetik, dia bisa mempersiapkan materi dan sebagainya. Ya sudah, kalau ustadz yang bersangkutan ini meninggal dunia, nanti motor, laptop itu tuh dibuat untuk ahli warisnya. Jangan diambil kembali. Ya, ini kata Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, ini matanya memang sangat-sangat singkat. Jadi cuma 3 baris. Ya, cuma 3 baris. Karena ini kan kalau kita ingat-ingat Abu Syuja ini kan ditanya sama muridnya, hendaknya Anda membuat matan dalam madhab fikih, dalam madhab syafi'i, maka disebutkan sama beliau. Makanya sangat ringkas. Tapi kita sebutkan arkanul hibah, rukun-rukun hibah. Dalam akad hibah ini ada rukun-rukun yang perlu diperhatikan. Yang pertama wahib. Wahib itu orang yang memberi, namanya wahib. Ya. Kemudian mauhubun lahu, yaitu orang yang diberi. Ya, pastinya orang ada yang pemberi hibah, ada yang menerima hibah. Yang ketiga mauhub, yaitu objek atau barang yang dihibahkan. Entah itu motor, tanah, rumah, kendaraan, ya. Namanya mauhub dalam bahasa Arab. Namanya mauhub. Kemudian yang keempat sigha. Ada sigha itu ada ucapan, misalnya saya hibahkan, saya berikan, ya. Oh iya saya terima, ini namanya sigha. Ya. Ini namanya kayak ijab qabul lah kayak gitu. Saya hibahkan kendaraan ini kepada Anda. Ya. Tolong dimanfaatkan dengan baik misalnya. Maka ini insyaallah namanya sigha ya. Namanya sigha. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat berkaitan dengan akad hibah. Secara ringkas, syurutul wahib. Ya. Syarat orang yang pemberi hibah. Orang yang memberikan hibah ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tawafurul milki fima yuhabu. Ya. Barang yang dihibahkan itu betul-betul miliknya. Kalau kita menghibahkan motor, maka motor ini betul-betul milik kita. Bukan milik bersama, motor milik bersama kemudian kita hibahkan, ya nggak bisa. Ya. Tawafurul milki fima yuhab, yaitu barang itu betul-betul kita miliki secara sempurna. Ya. Kemudian kita hibahkan. Ya, kemudian itlaqut tasarruf. Ya. Yaitu orang yang menghibahkan ini adalah orang yang boleh untuk bertransaksi atau berakad. Kurang lebih begini. Wala tasihul hibatu min sabiyyin aw majnunin aw mahjurin alaih. Jadi yang kedua ini, orang yang menghibahkan itu adalah orang yang boleh melakukan akad atau melakukan transaksi.
Maka hibah ini nggak boleh dari anak-anak. Misalnya ada bocah ya, kalau bocah umurnya belum balik, bocah 5 tahun, bawa BPKB kepada kita, ini saya hibahkan, ini nggak sah. Ya, ini tidak sah. Karena masih bocah, dia nggak tahu ini barang apa, BPKB ini bernilai atau tidak. Kan namanya bocah bawa, mungkin orang tuanya keleleran, BPKB-nya nggak disimpan, dibawa, kemudian dikasihkan ke temannya sama-sama bocah gitu kan. Ini saya berikan kepada kamu, ini nggak bisa. Ya. Makanya disebutkan itlaq atau orang gila. Mohon maaf, orang yang akalnya nggak waras misalnya. Ya. Kemudian dia tiba-tiba saya hibahkan tanah ini, saya hibahkan ini nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Makanya itlaq tasarruf. Orang yang menghibahkan ini orang yang boleh melakukan akad. Ya, bukan anak kecil, bukan anak-anak, bukan orang gila atau yang semisal. Kemudian yang berikutnya, ini tadi 2 syarat orang yang menghibahkan. Yang ngasih hibah ya, yang ngasih hibah. Kemudian syurutul mauhibi lahu, dalam halaman 273, syurutul mauhibi lahu. Yaitu syarat orang yang diberikan hibah. Kalau dia yang memberi, ini yang menerima. Ya. Kata disebutkan oleh pensyarat ahliyatu milkin ma yuhabu lahu fala tasihul hibatu li hamlin aw wala li bahimatin li adami ahliyati intiqalil mulkiyah lahuma. Orang yang diberikan hibah itu adalah orang yang memang bisa menerima, dalam yang kami pahami, yang bisa menerima barang tersebut. Ya. Maka nggak boleh orang itu memberikan hibah kepada jabang bayi yang masih ada di dalam kandungan. Saya hibahkan motor ini, maka hendaknya tidak menghibahkan sesuatu kepada bayi yang masih dalam kandungan, masih janin misalnya. Ya. Ini jadi orang yang dihibah ini sudah bisa memiliki, ya, bisa menerima, bisa memanfaatkan atau memiliki barang tersebut. Ya. Adapun anak-anak as-sabi al-majnun yuqbalu hadiyatuhuma waliyuhuma. Adapun kalau anak kecil, ini tadi kan janin ya, yang saya pahami ini janin itu tidak diberikan hibah kepada janin atau bayi yang masih dikandung. Adapun anak-anak yang belum balik, ya, mereka nggak bisa memberikan hibah, tapi anak-anak ini boleh menerima hibah. Boleh menerima hibah. Misalnya ada anak belum balik, anak-anak tapi hafal Quran, hafal juz 30 misalnya, hafal 2 juz, hafal 3 juz. Anak-anak kan banyak sekarang, anak-anak itu luar biasa, alhamdulillah, hafal beberapa juz, hafal 3 juz. Akhirnya kita tergerak, saya hibahkan pokoknya bermanfaat. Saya hibahkan motor ini untuk anak ini. Anaknya belum balik, maka boleh, tapi yang menerima orang tuanya, yang akad itu sama orang tuanya nantinya. Jadi kalau anak ini dewasa, sudah balik, sudah paham, nanti dikasihkan ke anaknya. Ya, ini disebutkan oleh pensyarat ini ya. As-sabiyyu al-majnun yuqbalu hadiyatuhuma waliyahum. Jadi anak-anak, kalau anak ini dikasih hibah, itu yang menerima orang tuanya dulu. Yang melakukan akad itu orang tuanya. Ya. Kemudian nanti kalau anaknya sudah dewasa, sudah paham, atau sudah balik, punya rushd ya, itu nanti dikasihkan. Ini tadi dulu kamu dapat hibah dari orang ini saya berikan kepada kamu. Orang tuanya yang memberikan, yang menyerahkan. Ya. Kemudian syurutul mauhub, syarat-syarat barang yang dihibahkan. Kalau syarat pemberi hibah sudah, syarat orang yang dikasih hibah sudah. Syurutul mauhub, ya, syarat-syarat barang yang dijadikan objek untuk hibah. Yang pertama, an yakunal mauhubu ma'luman. Barang yang dihibahkan ini barang yang jelas. Jadi misalnya orang punya 2 motor A sama motor B. Saya nggak sebut merek ya. Kemudian orang ini ngomong, saya hibahkan motor ini kepada Anda. Orang ini kan bingung, motor yang mana yang dihibahkan? Ini nggak sah dalam hal ini. Ya. Jadi barang yang dihibahkan itu harus jelas sedetail-detailnya. Kalau tanah yang di mana, luasnya berapa, ya. Kalau misalnya barang kendaraan, kalau rumah yang mana, kalau orang ini punya
Kalau orang yang memberi hibah ini punya lebih dari satu rumah, mana rumah yang mana, alamatnya di mana, ini harus jelas. Gak boleh gelambiar. Ya an yakunal mauhubu ma'luman. Kemudian yang kedua, an yakunal mauhubu tahiran. Barang yang dihibahkan ini barang yang suci. Maka nggak boleh menghibahkan anjing, babi ini nggak boleh. Saya hibahkan anjing ini kepada anjing nggak boleh. Tanya anjing, babi ini kan sesuatu yang najis. Ya. Tapi kita dengarkan azan dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah azan berkumandang. Sedikit lagi insya Allah. Nah. Baik, yang berikutnya yang ketiga di antara syarat-syarat berkaitan dengan hal yang dihibahkan an yakunal mauhubu muntafa'an bihi. Barang yang dihibahkan itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Jadi jangan menghibahkan sesuatu yang itu barangnya nggak bermanfaat. Apa manfaat barang ini kira-kira? Ya. Jadi manfaatnya barang itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat an yakunal mauhubu maqduran ala taslimihi. Barang yang dihibahkan itu bisa diserah terimakan. Ya, bisa diserah terimakan. Ini tadi syarat-syarat yang berkaitan dengan
barang yang dihibahkan. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah? Ya. Maka hibah ini umumnya biasanya tanpa sebab. Ya, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba saya kebanyakan barang, saya sudah kecukupan, kita hibahkan itu saja. Kita hibahkan ini kepada panti asuhan ini misalnya, kita hibahkan ini kepada orang tertentu. Ini hibah itu umumnya tanpa sebab. Kalau hadiah ini biasanya karena memenuhi syarat atau dalam rangka memuliakan. Kalau hibah itu biasanya tanpa sebab, tanpa ada tendensi tertentu. Kalau hadiah itu biasanya karena memenuhi syarat atau dalam rangka memuliakan. Misalnya ya, kita punya anak, nak kalau sampean hafal 5 juz nanti abi kasih hadiah, nanti ayang kasih hadiah. Ini namanya hadiah. Karena apa? Karena ada syaratnya. Ya. Kalau anak ini, cucu kita atau anak kita hafal 5 juz, kita kasih hadiah. Ini namanya hadiah, ini bukan hibah. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah hadiah karena ada syaratnya. Kita kasih syarat tadi. Kalau hibah itu tanpa syarat. Ya. Hibah ini tanpa tendensi apa-apa, tiba ujuk-ujuk kita, saya hibahkan ini. Tapi kita pikir dulu ya, ini kayaknya saya nggak terlalu butuh barang ini, tapi barang ini bermanfaat. Terus saya hibahkan aja. Tapi kalau hadiah ini biasanya ada syarat-syaratnya. Kalau anak kita ranking 1 misalnya, kita kasih hadiah. Atau dalam rangka memuliakan. Ya, dalam rangka memuliakan. Jadi kalau kita pernah belajar sirah atau pernah baca, pernah dengar kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika beliau datang menemui Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu beliau menerima hadiah, tapi beliau nggak menerima sedekah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu beliau menerima hadiah, tapi beliau tidak menerima apa? Sedekah. Dari mana yang membedakan? Makanya ketika Salman Al-Farisi itu membawa sayang-sayang itu kurma. Ya Rasulullah, ini kurma sedekah. Maka Rasulullah enggak memakan kurma tersebut. Kemudian Salman radhiyallahu anhu beliau beberapa waktu bawa kurma, ini hadiah ya, maka beliau makan. Ya. Karena hadiah itu biasanya sifatnya untuk memuliakan dan kepada orang yang lebih tinggi biasanya. Ya. Adapun sedekah ini itu biasanya orang yang statusnya lebih rendah daripada kita karena empati, karena kasihan, ya karena yang ingin membantu, ini sedekah. Nabi enggak menerima sedekah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menerima hadiah, ya. Beliau menerima hadiah. Kemudian di sini la yajuzu ruju' fil hibati ba'dal qabdi wa yasihu ruju' fi haqqil qabd. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, enggak boleh kalau sudah dihibahkan, sudah diserah terimakan, enggak boleh ditarik. Tapi kalau belum diserah terimakan, misalnya kita sudah ngomong, saya mau hibahkan motor ini ya 1 pekan lagi. Tapi setelah 1 pekan kita belum ngasihkan motornya, belum ngasihkan BPKB, maka boleh kita tarik. Terus nggak jadi, mohon maaf karena saya masih perlu motor ini ternyata. Ya, ini kata disebutkan dalam halaman 273. Jadi kalau sudah serah terima, nggak boleh ditarik. Tapi kalau belum serah terima, walaupun kita sudah ngomong, ya sudah saya mau hibahkan ini motor ini kepada Anda, cuman belum serah terima barangnya, maka masih bisa ditarik kembali. Ini kata beliau. Kemudian tasihul hibatu bil kitabati awil mu'atat duna qabulin wa ijab. Boleh hibah ini dengan tulis. Ya. Jadi enggak ngomong. Misalnya ya mohon maaf mungkin ada orang yang keterbatasan bicara. Tapi orang ini punya harta. Dia bisa nulis. Ya. Saya hibahkan tapi dalam bentuk ini boleh. Ya. Saya hibahkan ini kepada ini, itu boleh. Jadi boleh akad hibah ini melalui tulisan. Ya. Tidak melulu dengan ucapan. Kan ada memang orang-orang tertentu yang memang keterbatasan dalam hal bicara. Tapi bisa nulis, maka dia bisa menghibahkan dengan tulisan. Yasihu ini halaman 274. Yasihu qabulu ba'dal hadiyah dinul akhar. Boleh menerima sebagian hadiah, sebagian hibah, boleh menolak sebagian yang lain. Misalnya ada orang menghibahkan uang, misalnya uang 10 juta. Saya hibahkan uang ini kepada Anda 10 juta. Maka orang yang menerima hibah ini
kembali kepada dia mau nerima semuanya, 10 juta diambil semuanya atau diambil sebagian itu saya ambil 5 juta saja. 5 juta silakan Anda sedekahkan. Ini boleh, ini sah. Jadi kalau sudah dihibahkan, sudah mau serah terima, ini kembali kepada orang yang diberi. Oh, saya ambil 5 juta saja dari hibah ini. Ya. Karena saya butuhnya 5 juta yang lain mungkin Anda sedekahkan, Anda wakafkan, atau terserah Anda. Ini boleh. Ya, tasihul hibatu dua, maksudnya yasihu qabulul ba'dil hibati dunal akhar. Ya. Kemudian tasihu hibatu dain wa takuna ibra'an lil madin minad dain. Boleh menjadikan piutang sebagai hibah. Misalnya orang punya utang. Orang punya utang 5 juta sama kita. Ya. Orang ini kayaknya mungkin kesusahan. Jadi saya hibahkan aja uang 5 juta ini, nggak usah kamu bayar. Ini namanya hibah juga. Jadi orang ini yang awalnya dia harus membayar, karena kita hibahkan uang piutang tersebut, akhirnya orang ini sudah nggak perlu membayar. Ini bisa ya, menghadiahkan atau menghibahkan piutang kepada orang lain dan dianggap lunas. Baik. Yang berikutnya sedikit, yang ini mirip-mirip itu adalah ada suap, ada hadiah, ada bonus, ada fee. Ini harus kita waspadai, maksudnya kita betul paham. Karena sebagian orang itu kalau ngurus sesuatu tertentu ya, itu kan biasanya ngasih kan ya, ngasih baru diurus. Kalau nggak ngasih, nggak diurus. Ya ini namanya suap, itu bukan pemberian, bukan hadiah, bukan hibah, itu namanya suap. Ya. Itu kalau bahasa kasarnya, bahasa mungkin konotasi negatif, uang pelicin atau apalah namanya. Ini haram. Nabi SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita ngurus sesuatu dan kita dihalang-halangi, dipersulit kecuali dengan bayar, maka kita bayar. Yang berdosa yang menerima, bukan kita yang ngasih. Bukan kita yang memberi. Ini disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita ngurus sesuatu, kita sudah memenuhi prosedurnya sesuai dengan apa yang berlaku ya. Kemudian kok dipersulit. Dan memang hak kita untuk mengurus itu, kita mendapatkan pelayanan itu hak kita, tapi kok dipersulit. Akhirnya kita harus bayar dengan terpaksa, dengan berat hati. Namanya suap. Ini bukan hadiah, bukan hibah, bukan sedekah ya. Ini namanya suap ini namanya. Ya. Dan ini itu kan biasanya kan kita berat hati kan, terpaksa karena kita butuh sesuatu ini, kita harus ngurus. Dan kita nggak bisa kecuali dengan hal itu, ya sudah kita bayar yang dosa orang yang menerima, bukan kita. Ya. Ini harus kita perhatikan ya. Jadi ada perbedaan antara suap, hadiah, hibah, sedekah, pemberian dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya seorang pegawai. Seorang pegawai ini sudah dapat gaji dari perusahaan. Dia nggak boleh menerima uang tips dan sebagainya. Ya. Pernah suatu saat di zaman Nabi SAW, kita tutup dengan di sini. Kalau tanya jawab nanti habis sholat aja. Ada suatu saat Nabi SAW mengutus orang untuk menarik harta zakat. Kamu pergi. Ya. Jadi Nabi di zaman Nabi itu kalau zakat itu diparani. Ada petugas-petugasnya, kamu pergi. Diutus sama Nabi. Akhirnya orang ini yang narik zakat itu datang ke rumah orang kaya, dihitung zakatnya, diambil. Kemudian sama orang kaya ini dikasih hadiah. Ini hadiah untukmu. Setelah orang ini petugas zakat di zaman Nabi ini pulang, balik ketemu Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini harta zakat, ini hadiah untuk saya. Maka Nabi SAW mengingkari hal ini nggak bisa hadiah untukmu. Ya. Karena apa? Karena statusnya orang ini pegawai. Dan pegawai itu nggak bisa menerima hadiah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan hal ini. Dan juga nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang luqata, barang temuan. Kalau kita nemu barang itu bagaimana dalam fikih. Coba kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.